tahu. Sekarang sudah jelas, Tuan Crab. Benar kau? Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku gagal, Tuan Crab. Jangan bicara seperti itu. Kau tidak paham juga, kepiting kikir. Ras. Sebelum gue mulai, biar gue mulai dengan jujur. Jujur, Rust itu bahasa yang cakep. Performanya ngaceng, low level tapi high class. Gue nggak bohong. Rust punya compile time safety yang bikin C++ kelihatan kayak anak SD baru belajar pointer. Dia punya ownership model yang bikin lo nggak akan lagi nyentuh null pointer. Dia punya komunitas yang aktif, dokumentasi yang niat, dan tooling yang nyaris elegan. Serius. Rust punya Cargo, dan itu adalah package manager terbaik yang pernah lo pegang. Coba bandingin sama NPM yang bisa bikin lo install ratusan dependensi cuma buat bikin project nantinya yang gak kepake. Rust itu solid, Rust itu cepet, Rust itu aman. Tapi Rust itu bahasa yang katanya future proof. Katanya pengganti C++ yang aman, cepat, dan bersih. Katanya bikin segalanya jadi efisien, scalable, dan zero cost abstraction. Iya katanya. Dan lo lihat semua itu di blog, di presentasi conference, di LinkedIn post yang captionnya bunyinya begini. We rewrote our backend in Rust and cut memory usage by 40%. Migrated from Go to Rust, got better latency and less CPU overhead. Iya keren kan? Tapi realitanya, di balik setiap kisah heroic rewrite ke Rust, ada tim engineer yang pengen cabut, tapi kontraknya belum habis. Rust adalah bahasa pemrograman yang bikin lo merasa goblok meskipun IQ lo 3 digit. Gue gak bercanda, Rust itu bahasa yang ngajarin lo bukan cuma coding, tapi ngajarin lo rendah hati. Lo bisa lulusan MIT, lo bisa 10 tahun ngoding C, C++, Python, JavaScript, masuk Rust dan lo langsung downgrade jadi bocah PAUD. Ketika lo mau belajar Rust dan lo mau bikin program simple tapi Rust bilang lo nggak cukup pinter. Kenapa? Karena lo nggak ngerti lifetime. Karena lo salah mutability. Karena compiler Rust bukan cuma compiler. Dia kayak dosen killer yang siap coret-coret skripsi lo ketika lo bimbingan. Bukan karena salah logika, bukan karena lo goblok. Tapi karena compiler Rust pengen lo meditasi dulu dan mikir kenapa lo hidup di dunia ini. Oke, pertama lo buka editor, bikin main.rs, tulis fn main, hidup masih indah. Lo tambah satu fungsi, terus lo mikir, ini bisa gue pecah jadi modul. Terus lo coding agak lama bentar, terus nemu sesuatu yang aneh. Ketika lo build dan ternyata error lo diem, terus scroll errornya dan akhirnya menghela nafas. Lo coba assign nilai. Cannot move out of borrowed content. Lo coba clone, consider borrowing instead. Lo borrow, value does not live long enough. Lo pengen return reference, Rust bilang buktikan dulu lifetime-nya aman, baru gue percaya. Lo pengen share state antar thread, Rust bilang gak bisa bro, lo butuh argmutex. Tapi jangan lupa unwrap-nya, tapi jangan semua di unwrap juga dosa. Lo pengen bikin API async, Rust bilang boleh aja, tapi pakai await, tapi jangan blocking, tapi jangan nested future, dan runtime-nya harus jelas. Dan akhirnya return type lo bakal kayak Megumin baca mantra explosion. Lo bikin fungsi handler web, pakai Axiom. Pengennya simple, ambil request, parsing body, return JSON. Tapi Rust bilang generic type gak cocok, lifetime gak ketemu. Missing trade bound, send, sync, static. Apaan itu anjing? Udahlah gak usah ngoding lagi. Mending scroll Facebook atau nonton YouTube atau sekalian doom scrolling TikTok. Lo kayak lagi ngomong sama mantan yang overthinking. Semua langkah lo dipertanyakan. Semua keputusan lo invalid. Semua variabel lo gak dianggap benar. Rust itu bukan soal nulis kode. Rust itu soal negosiasi spiritual antara lo dan compiler. Dan bagian paling kocak, kadang lo tahu cara ngakalinnya, tapi lo sendiri ngerasa jijik karena caranya nggak elegan. Lo pakai clone sembarangan, error hilang tapi performa jadi sampah. Lo pakai unsafe kayak nulis dosa kecil. Lo bisik ke diri lo sendiri. Ini bukan codingan yang seharusnya, tapi persetan lah deadline-nya bentar lagi. Coba kita ngomongin kenyataan ya. Lo punya project backend, udah running di Go. Simple, cepat, concurrency modelnya enak. Tiba-tiba CTO lo baca artikel Hacker News. Go punya GC, kita butuh kontrol memori, kita porting ke Rust. Dan disitulah awal dari akhir segalanya. Build pertama, 5 hari nggak compile. Build kedua, compile, tapi REST API nggak respon. Build ketiga, semua jalan. Tapi satu engineer resign karena dia udah 3 hari nggak tidur mikirin lifetime. Bikin project di Rust itu kayak bikin roket dari nol. Rust dibilang efisien,
Tapi buat bikin CLI tool sederhana, lo harus import 20 crate dan setup async runtime yang lebih kompleks. Dan jangan lupa, toolingnya bagus, tapi lo bakal ngabisin waktu lebih lama di Playground dan docs.rs daripada nulis fitur. Performance? Iya, cepet. Tapi berapa banyak project yang beneran butuh low level memory safety sampai segitunya? Kebanyakan startup gak butuh performa sekencang itu. Mereka cuma butuh bisa deploy minggu ini. Dan pas akhirnya semua jalan, ternyata performanya cuma 10% lebih baik dari versi Go. Setelah 4 bulan rewrite, dengan 2 kali lipat jumlah baris kode dan separuh tim burnout. Tapi gini ya, Rust itu kayak pacar yang cantik tapi toxic. Bikin lo ngerasa spesial, bikin lo ngerasa jadi yang beda, tapi perlahan nguras tenaga lo, sampai lo gak inget rasanya ngoding sambil senyum. Tapi anehnya, lo suka tantangannya, lo suka rasa sakitnya. Lo suka sensasi ketika akhirnya compile berhasil dan semua warning hilang. Dan lo bisa bilang ke dunia, lihat, gue ngoding ini pakai Rust. Rust bukan untuk semua orang. Rust adalah ujian iman developer modern. Kalau lo lulus, lo nggak bakal dapet surga. Tapi lo dapet binary kecil, aman, dan cepat. Walaupun filenya itu mungkin nggak dibutuhin siapa-siapa selain ego lo sendiri.